Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 73. Pegunungan Guntur sangat luas. Dua keluarga di Kota Bintang telah mengutus banyak orang, tetapi menemukan dua orang di tempat seluas itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Xiu juga memiliki pemikiran yang sama, karena itulah dia memilih untuk melarikan diri ke Pegunungan Guntur. Saat senja, Xiu dan Meng Yao memasuki sebuah lembah. Bunga-bunga dan rerumputan memenuhi seluruh tanah di lembah, tetapi lembah itu sunyi. Dalam persepsi Xiu, tidak ada aura makhluk lain selain aura tumbuhan. Mari pergi dari sini. Keanehan lembah membuat Xiu waspada. Reaksi pertamanya adalah menarik Meng Yao keluar dari sini. Namun pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba muncul dari pintu masuk lembah. Aura suram menyebar, dan membuat Xiu merasa kedinginan. Di sampingnya, Meng Yao tampak gemetar dan wajahnya yang cantik berubah menjadi pucat. Apa ini? Ada sekilas ketakutan di mata Meng Yao, yang berasal dari ketakutannya akan hal-hal yang tidak diketahuinya. Xiu merasakan manik hidup dan mati sedikit bergetar. Begitu aura dingin yang menyebar mendekat, aura tersebut langsung diserap oleh manik hidup dan mati. Kemudian, rasa dingin di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Dalam waktu singkat, seluruh lembah diselimuti kabut hitam, dan pintu masuk menjadi tak terlihat. Ini seperti formasi besar yang menjebak Xiu dan Meng Yao. Aura dingin membuat bibir Meng Yao membiru dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Meski telah mengedarkan energi vitalnya, dia tidak bisa mengimbangi rasa dingin di tubuhnya. Melihat Meng Yao akan segera terjatuh ke tanah, Xiu segera memapahnya dan dapat segera merasakan dingin di tubuhnya. Namun, ketika mereka bersentuhan, aura dingin dan aneh itu diserap oleh manik hidup dan mati di dalam tubuh Xiu. Meng Yao yang hampir pingsan terbangun. Dia memegang tangan Xiu dalam ketakutan dan tidak berani melepaskannya. "Xiu, ini tempat apa?" Setelah perubahan besar yang terjadi di Gerbang Kebebasan, ayahnya terluka parah dan meninggal dalam perebutan posisi pemimpin sekte. Semua yang telah terjadi membuatnya merasa cemas dan tidak aman. Kini, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Xiu. Xiu memegang Meng Yao di dalam pelukannya dan membiarkannya bersandar di dekatnya agar tidak diserang oleh aura dingin. "Sepertinya, kita telah memasuki lembah hantu secara tidak sengaja," ucap Xiu dengan suara rendah. Di peta sederhana Pegunungan Guntur yang dia dapatkan, ada lembah hantu yang merupakan area merah. Tanda merah di peta menunjukkan tempat yang berbahaya. Lembah hantu, wajah Meng Yao terlihat suram. Pegunungan Guntur terletak di antara Kabupaten Naga Awan dan Kabupaten Laut Gemuruh, serta merupakan tempat pelatihan di mana sebagian besar kultivator seni bela diri dari dua kabupaten berkumpul. Ada dua tempat berbahaya di Pegunungan Guntur. Lembah hantu adalah salah satunya yang membuat tidak sedikit kultivator seni bela diri dari dua kabupaten ketakutan. Seluruh lembah diselimuti kabut hitam dan dipenuh dengan aura kematian yang dingin. Melalui persepsi manik hidup dan mati, Xiu melihat jauh ke dalam lembah. "Ikuti aku." Xiu memegang tangan Meng Yao, lalu keduanya berjalan menuju arah yang dirasakan manik hidup dan mati dengan hati-hati. Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar untuk saat ini, karena itu Xiu hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi di lembah hantu ini. Aura kematian yang terkandung dalam kabut hitam dianggap sebagai ancaman fatal bagi kultivator seni bela diri lainnya, tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap Xiu yang memiliki manik hidup dan mati. Melihat Xiu membawanya ke kedalaman lembah hantu, Meng Yao menggigil. Akan tetapi, dia juga tahu mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti Xiu dari dekat, hampir menempel ke tubuh Xiu. Suara tawa seram dan aneh tiba-tiba terdengar dari kedalaman lembah dan dari segala penjuru. Kabut hitam di sekitar juga mulai bergulir dan aura dingin kematian menjadi lebih kuat. "Apa itu?" seru Xiu dengan marah. Saat ini, kabut yang bergulir tiba-tiba berubah menjadi tengkorak besar, dan kekuatan serapan yang kuat keluar dari mulutnya. Meng Yao menjerit. Dia ketakutan melihat tengkorak hitam besar itu. Selain itu, kekuatan serapan itu sangat kuat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika ditelan oleh tengkorak tersebut? Xiu mengeluarkan pedang bayangan dan menancapkannya ke tanah, tetapi kekuatan serapan yang kuat terus menariknya. Pedang bayangan menancap kuat di tanah, tetapi mereka semakin mendekati tengkorak hitam itu. Jika keadaannya terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan ditelan oleh tengkorak itu. Xiu tiba-tiba terpikir dengan hukum asal-usul. Cakram dunia hidup dan mati tingkatan lautan energi di bidang eliksirnya juga berputar cepat pada saat ini. Tanda hidup dan mati, sambil membuat tanda dengan tangannya, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih muncul, lalu membentuk bayangan cakram dunia hidup dan mati di dadanya.
Saat Siu mendorong tangannya ke depan, bayangan seukuran telapak tangan dari cakram dunia hidup dan mati terbang keluar dan menyerang tengkorak besar yang dibentuk oleh kabut hitam. Diiringi bunyi ledakan keras, tengkorak hitam besar itu hancur hingga berkeping-keping. Aura dingin dan mati mengalir ke arah Siu dan memasuki tubuhnya. Semua aura ini diserap oleh manik hidup dan mati. Kemudian, kekuatan hidup dan mati menyembur dan beredar di antara meridian dan anggota tubuhnya. Sepertinya, pertahanan di tubuh Siu telah berhasil ditembus. Aura di tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan basis kultivasi menembus ke level ke-6 tingkatan lautan energi. Ternyata begitu, sebuah kilatan melintas di mata Siu. Dia menemukan kabut hitam yang bergelombang di lembah berisi kekuatan kematian. Dia bisa menggunakan manik hidup dan mati untuk menyerap dan memurnikannya menjadi energinya sendiri untuk meningkatkan basis kultivasi. Efeknya bahkan berkali-kali lebih baik daripada menyerap energi vitalitas langit dan bumi. Jika bukan karena itu, basis kultivasinya tidak akan menembus ke level ke-6 tingkatan lautan energi begitu cepat. Kekuatan hidup dan mati, bagaimana mungkin seorang ahli bela diri di tingkatan lautan energi mahir dalam kekuatan hidup dan mati? Sebuah seruan terdengar dari kedalaman lembah. Jangan main-main, sambil menyeringai, Siu segera membawa Meng Yao menuju kedalaman lembah. Kekuatan kematian menakutkan bagi kultivator lain, tetapi bagi Siu, itu adalah tonik. Makhluk tersembunyi di lembah hantu baru saja dikalahkan olehnya, sehingga dia tidak perlu merasa khawatir lagi. Cakram dunia hidup dan mati berputar dengan cepat dalam tingkatan lautan energi di bidang eliksirnya. Kemanapun Siu lewat, kabut hitam terserap ke dalam tubuhnya secara terus-menerus dan menyebabkan basis kultivasinya mencapai tahap awal level ke-6 tingkatan lautan energi dan terus meningkat. Sesaat kemudian, Siu melihat sebuah gua di kedalaman lembah. Aura kematian yang memenuhi seluruh lembah berasal dari gua ini. Alih-alih membobol masuk ke dalam gua, Siu duduk bersila di tanah dan mengaktifkan cakram dunia hidup dan mati dunia dengan seluruh kekuatannya. Sebenarnya, 9 gambar dari hukum asal-usul cakram dunia hidup dan mati juga mengandung misteri teknik kultivasi. Berkat itu, Siu telah memahami jejak itu misteri dan mengintegrasikannya dengan teknik kultivasi yang murni. Dengan teknik kultivasi yang murni, Siu seharusnya melakukan kultivasi energi vital yang murni. Namun, rute operasi orisinal teknik kultivasi yang murni telah berubah karena manik hidup dan mati, sehingga dia melakukan kultivasi energi vital hidup dan mati. Oleh karena itu, teknik kultivasi yang dipraktikkan Siu bukanlah teknik kultivasi yang murni. Begitu teknik kultivasi diaktifkan, kabut hitam di seluruh lembah bergegas berkumpul ke arah Siu dan menyelimutinya. Meng Yao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menyadari bahwa dirinya tidak diserang oleh aura dingin lagi, dia tahu bahwa Siu pasti telah menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, dia berdiri di samping Siu untuk melindunginya dan memperhatikan sekeliling dengan waspada. Dalam waktu singkat, kabut hitam di seluruh lembah semakin menipis setelah diserap oleh Siu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Siu. Berhenti, berhenti menyerapnya. Siu mendengus dingin dan mengabaikan suara itu. Sesaat kemudian, semua kabut hitam di lembah diserap olehnya, dan sebagian besar diserap oleh manik hidup dan mati. Meskipun hanya sebagian kecil yang telah berubah menjadi energi vital hidup dan mati, basis kultivasi Siu mampu mencapai level ke-7 tingkatan lautan energi dalam waktu singkat. Tanpa menghiraukan apapun, Siu terus mengoperasikan cakram dunia hidup dan mati. Aura kematian yang lebih murni daripada kabut hitam dipancarkan dari gua dan langsung diserap olehnya. Bajingan, jangan pergi terlalu jauh. Jika kamu masih ingin meninggalkan tempat ini, aku menyarankan kamu untuk berhenti. Suara ancaman terdengar dari dalam gua. Lembah ini telah diblokir oleh formasiku. Jangankan kamu yang hanya merupakan seorang ahli bela diri di tingkatan lautan energi, bahkan berada di tingkatan raja sekalipun, kamu tidak bisa keluar tanpa kemampuan penyihir formasi level ke-6. Kenapa aku harus mempercayaimu? Apa mungkin kamu begitu baik untuk membiarkan kami pergi, cibir Siu? Aku Su Jingyan, seorang penguasa bela diri. Aku tidak perlu membohongi kamu yang merupakan seorang ahli bela diri di tingkatan lautan energi. Suara mendengus terdengar dari gua. Penguasa bela diri, Siu menyipitkan matanya. Berdasarkan tingkatan kultivasi seni bela diri, peringkat di atas Raja Bela Diri adalah penguasa bela diri. Tidak ada penguasa bela diri di Kabupaten Naga Awan yang luas. Bahkan pasukan kuat seperti Gerbang Kebebasan hanya memiliki Raja Bela Diri. Kekuatan Kabupaten Laut Gemuruh secara keseluruhan lebih kuat daripada Kabupaten Naga Awan. Akan tetapi, sejauh yang diketahui Siu, kultivator terkuat hanya berada di level ke-7 tingkatan raja. Dikatakan bahwa hanya 8 provinsi negara bagian Tanah Langit dan ibu kota negara bagian Tanah Langit yang memiliki penguasa bela diri. Seorang kultivator yang kuat pada level ini dapat dengan mudah menghancurkan Gerbang Kebebasan dan Gerbang Guntur. Adapun nama Jingyan, Siu belum pernah mendengarnya. Siu merasakan berbagai energi jiwa di dalam gua. Ketika basis kultivasi kultivator mencapai tingkatan pemurnian ilahi, jiwanya akan membentuk jiwa spiritual.
Siu tidak dapat merasakan energi kehidupan, itu berarti Jingyan tidak memiliki tubuh fisik dan hanya memiliki jiwa spiritual. Siu belum pernah mendengar ada orang yang bisa bertahan hidup hanya dengan jiwa spiritualnya. Bahkan seorang penguasa bela diri akan kehilangan jiwa spiritualnya begitu tubuhnya dihancurkan. Umumnya, hanya dengan bantuan pusaka khusus, jiwa spiritual dapat bertahan setelah kehilangan tubuh fisiknya. Jingyan yang bersembunyi di dalam gua pasti berada dalam situasi ini. Saat Siu tenggelam dalam pikirannya, aura jiwa yang agung tiba-tiba keluar dari kedalaman gua. Kamu adalah seorang kultivator di tingkatan lautan energi, dan kamu dapat menguasai kekuatan hidup dan mati. Kamu pasti telah memperoleh sebuah peluang besar sebelumnya. Aku akan menggunakan tubuhmu untuk dilahirkan kembali. Suara tawa dingin bergema di kepala Siu, lalu sebuah kekuatan jiwa yang luar biasa mengalir ke tubuhnya. Pengendalian tubuh, ekspresi wajah Siu berubah secara drastis. Dia pernah mendengar bahwa ketika tubuh seorang kultivator di atas tingkatan pemurnian ilahi dihancurkan, dia bisa menelan jiwa kultivator atau jiwa spiritual lainnya, lalu menempati tubuhnya.